Bayangkan, kamu sedang tidur di dalam tenda di tengah suhu minus 30 derajat. Lalu kamu mendengar sesuatu di luar. Suatu suara yang membuatmu begitu panik, sampai kamu nekat menyobek tenda dari dalam dan lari keluar tanpa sepatu. Di tengah salju, di tengah malam. Itulah yang terjadi pada 9 pendaki di Dyatlov Pass, Rusia tahun 1959. Saat mereka ditemukan, tubuh mereka berserakan. Ada yang patah tulangnya tanpa luka luar. Ada yang lidahnya hilang, dan tenda mereka sobek dari dalam. Ini bukan kisah fiksi, ini nyata. Dan hingga kini, tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Ekspedisi ini dipimpin oleh seorang mahasiswa teknik bernama Igor Dyatlov. Bersama 8 orang lainnya, mereka mendaki ke pegunungan Ural dalam rangka latihan dan pencapaian prestasi. Mereka semua pendaki berpengalaman, membawa logbook, kamera, dan perlengkapan lengkap. Namun, pada tanggal 1 Februari, mereka membangun tenda di lereng gunung yang dikenal penduduk lokal sebagai Gunung Orang Mati. Setelah itu, mereka tak pernah terdengar lagi. Tim penyelamat baru menemukan mereka 2 minggu kemudian. Saat itu, tenda mereka masih berdiri. Tapi, robek besar di bagian samping dari dalam. Seolah mereka berusaha keluar dengan panik. Bukan dari pintu, tapi dengan merobek dinding kain. Tubuh pertama ditemukan sekitar 1 km dari tenda, dalam keadaan setengah telanjang, tanpa sepatu, hanya pakaian dalam. Di suhu sedingin itu, mustahil mereka keluar dengan sadar. Jasad lainnya ditemukan berserakan di salju. 2 orang di bawah pohon pinus, 1 di sungai dangkal. Beberapa mengalami luka dalam yang parah, tulang rusuk hancur, tengkorak retak, tapi tidak ada luka luar. Salah satu dari mereka kehilangan lidah dan bola mata. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada jejak hewan buas. Dan lebih anehnya lagi, pakaian beberapa korban mengandung radiasi. Peneliti menyimpulkan, luka mereka tidak bisa dijelaskan dengan longsoran salju biasa. Bahkan trauma tulang korban disebut setara seperti tertabrak mobil. Lalu, kenapa mereka keluar dari tenda dengan panik? Kenapa sebagian besar tidak berpakaian lengkap? Dan dari mana asal radiasi itu? Banyak teori bermunculan. Ada yang bilang mereka diserang binatang buas. Ada yang yakin ada eksperimen militer di daerah itu. Bahkan, ada yang percaya mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat mereka panik bukan main. Satu kamera yang dibawa korban berhasil diselamatkan. Dan dari foto-foto yang dicuci, ada satu gambar terakhir yang membuat bulu kuduk berdiri. Gambar buram dari sosok tinggi, gelap, berdiri di kejauhan, di antara pepohonan. Mereka menyebutnya The 13th Figure, karena yang tampak di foto bukan salah satu dari 9 pendaki. Pemerintah Rusia menyebut gambar itu cuma kabur kamera, tapi beberapa ahli memperbesar dan menganalisis ulang. Hasilnya, siluet itu terlalu simetris untuk disebut bayangan. Apa mereka melihat makhluk? Atau manusia bersenjata? Tak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, mereka lari karena ketakutan. 30 tahun setelah kejadian itu, salah satu penyelidik utama Dyatlov Pass ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Penyebab kematian, rusuk patah, dan lidahnya hilang. Tak lama setelah itu, dokumen investigasi awal diklasifikasikan. Beberapa bagiannya dihapus total. Dyatlov Pass bukan sekadar tempat kematian misterius. Ia adalah pengingat bahwa ada sisi dunia ini yang belum bisa dijelaskan, bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Kalau kamu punya teori sendiri, tulis di kolom komentar apakah ini ulah militer, alien, atau makhluk dari salju. Jangan lupa like kalau kamu suka konten misteri seperti ini, dan subscribe untuk masuk lebih dalam ke cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di lorong berikutnya.